Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Jeda paruh musim MotoGP 2022 kerap riuh dengan desas-desus kepindahan pembalap dari satu tim ke tim lain. Teka-teki tim MotoGP 2023 perlahan mulai terjawab, termasuk pembalap yang akan menjadi tandem Marc Marquez di tim Repsol Honda. Joan Mir yang kini masih membeli Suzuki X-Star digadang-gadang untuk menjadi rekan setim Marc Marquez. Joan Mir akan mengisi kursi yang ditinggalkan Pol Espargaro yang tidak akan lagi menunggangi RC213V pada musim depan karena berpeluang kembali ke KTM. Meskipun Pol Espargaro tidak akan berada di tim pabrikan melainkan tim satelit Tech 3 KTM. Seperti diketahui, Joan Mir yang harus mencari tim baru karena Suzuki X-Star hengkang dari MotoGP. Ia makin santer dikaitkan dengan tim Repsol Honda yang musim ini terpuruk. Joan Mir yang merupakan juara dunia MotoGP 2020 ini prestasinya jelas lebih mentereng. Repsol Honda dianggap punya pengganti yang tepat karena Pol Espargaro tidak memberi hasil positif selama 2 tahun membela pabrikan asal Jepang itu. Kedatangan Joan Mir disebut akan melengkapi komposisi tim untuk menutupi performa Marc Marquez yang jeblok karena pemulihan cederanya. Di sisi lain, Marc Marquez absen di sisa musim MotoGP 2022 untuk pemulihan pasca operasi cedera patah tulang lengan kanan. Manajer tim Repsol Honda Alberto Puig pun tidak menampik upaya timnya menggaet Joan Mir. Meskipun Repsol Honda juga tidak menutup kemungkinan pada pilihan pembalap lainnya. Dia adalah kandidat yang baik untuk Honda mengingat rekam jejaknya yang bagus, namun Joan Mir bukan satu-satunya pilihan, terang Alberto Puig. Meski masih ada Jorge Martin yang berpeluang menjadi tandem Marc Marquez di MotoGP 2023. Namun Joan Mir memiliki kesempatan paling besar membela tim pabrikan berlogo sayap tunggal itu. Artinya jika kepindahan juara dunia MotoGP 2022 itu terrealisasi, maka nasib Pol Espargaro yang gantian terkatung-katung. Akan tetapi pabrikan Austria, KTM, nampaknya tak ingin melihat saudara Alex Espargaro ini menjadi pengangguran. Manajer KTM Hervé Poncharal memperkuat sinyal adanya kisah CLBK antara Pol dengan KTM. Ia mengatakan Espargaro merupakan salah satu aset yang hilang dari KTM. Poncharal mengatakan terkesan dengan performa pembalap berusia 31 tahun tersebut. Bisa jadi, tapi saya pernah mendengar beberapa nama. Semua produsen adalah pemenang potensial. Mereka semua kompetitif, kata Poncharal. Lebih lanjut, Poncharal percaya bahwa Espargaro masih memiliki hati untuk bergabung dengan pabrikan asal Mattigoven, Austria itu. Repsol Honda pantas saja mencari pengganti yang lebih moncer dibanding Pol Espargaro karena alasan belum maksimalnya Marc Marquez. Di sisi lain, nasib tak mujur bertubi-tubi menghampiri Marc Marquez di musim MotoGP 2022 ini. Dimulai dari kecelakaan hindsight di MotoGP Mandalika pada sesi pemanasan hingga membuat diplopia yang dideritanya kambuh. Tak sampai di situ, pembalap kelahiran Cervera Spanyol itu terus merasakan sakit di lengan kanannya. Sampai kemudian memutuskan untuk menjalani operasi besar di Amerika Serikat. Pembalap Repsol Honda itu masih menjalani masa pemulihan operasi tulang humerusnya. Selanjutnya tinggal bagaimana upaya juara dunia kelas MotoGP 6 kali ini untuk memiliki tekad kuat pulih sepenuhnya. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Ketika paruh pertama MotoGP 2022 hampir berakhir, Fabio Quartararo percaya Johann Zarco adalah salah satu rival dalam perburuan gelar. Rider Pramac Racing itu konsisten dan kini menempati P3 klasemen. Meski gagal menyelesaikan Grand Prix Belanda, balapan terakhir sebelum libur musim panas akhir pekan lalu dengan hasil positif, Johann Zarco dapat sepenuhnya puas dengan posisi ketiga dalam kejuaraan. Pembalap asal Prancis itu finish ke-13 dalam race di TT Sirkuit Assen.
Itu adalah raihan terburuknya musim ini selain retire di Argentina dan Spanyol. Selebihnya Zarco telah meraih masing-masing 4 podium serta finish di zona 10 besar. Dibandingkan dengan beberapa kandidat yang bermasalah dengan konsistensi, ia telah berhasil melesat naik tanpa disadari banyak orang ke peringkat ketiga. Zarco kini menjadi salah satu rival Fabio Quartararo dalam perburuan gelar, bersama Alex Espargaro, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Kelima nama di atas merupakan pembalap yang telah berhasil membukukan lebih dari 100 poin sepanjang 11 Grand Prix yang telah bergulir tahun ini. Perbedaan Zarco dari 4 pesaingnya adalah bahwa ex-rider KTM itu belum menang. Walaupun begitu, konsistensi membuatnya mampu mengungguli duo Italia, Bagnaia dan Bastianini, yang sama-sama telah meraih 3 kemenangan. Mereka berada 8 serta 9 poin di belakang Zarco. Johann Zarco sendiri kini tertinggal 37 angka dari Espargaro dan 58 poin dari Quartararo. Posisinya sekarang perlahan membuat orang-orang mulai menganggapnya serius. Tidak terkecuali sang pemuncak klasemen El Diablo. Pastinya kini saya lebih memperhitungkan Johann Zarco dalam kejuaraan. Jika Anda melihat 5 atau 6 balapan terakhir, Johann selalu berada di depan untuk memperebutkan podium. Bagi saya dia adalah yang paling konsisten di Ducati saat ini. Tutur Quartararo. Kendati dianggap sebagai salah satu rival dalam perburuan gelar oleh bintang Yamaha tersebut, Zarco tak jemawa dan merasa dirinya masih selangkah di bawah Pecco Bagnaia, yang diakuinya sebagai rider terkuat Ducati, terlepas dari kesalahan yang kerap dilakukan dalam perlombaan. Saya ditanya apa yang saya lakukan lebih baik dari yang lain untuk bisa menempati posisi ketiga. Saya konsisten tetapi yang terbaik mengendarai Ducati adalah Pecco. Hanya dia yang bisa mendapatkan 100% dari motor dan dia cukup sensitif untuk merasakan semua itu, ujar Zarco. Namun faktanya, pembalap pemilik nomor 5 itu kini dalam posisi memperebutkan gelar untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Sesuatu yang belum pernah dialami Johann Zarco sejak tiba di MotoGP pada 2017. Tahun lalu ia bahkan sempat memimpin klasemen setelah 2 balapan awal dan memasuki jeda musim panas di peringkat kedua. Paruh kedua musim yang lebih rumit membuatnya akhirnya harus puas finish P5. Situasi Zarco telah terbalik kali ini dengan hasil yang relatif lebih mengecewakan di tahap awal. Namun hasilnya hampir sama memasuki liburan musim panas. Hal ini pun dapat perhatian dari Fabio Quartararo. Saya tidak berpikir kami berdua memulai musim seperti yang kami lakukan pada 2021. Tetapi kemudian ketika kami sampai di Eropa, kami berdua membalikkan situasi. Saya pikir kami berbagi banyak podium. Tutur El Diablo. Milestone yang paling ditunggu Johann Zarco jelas adalah kemenangan MotoGP pertamanya. Meskipun belum mampu merengkuhnya, konsistensi rider 31 tahun tersebut cukup membuat para rival khawatir. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.